Identitas novel 5 cm. Penulis novel 5 cm, Doni Dirgantoro. Penerbit PT Grasindo. Kota terbit Yogyakarta. Tahun terbit Mei 2005. Tebal buku 381 halaman. Sinopsis. Di dalam novel 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang anak manusia yang bernama Arial, Riani, Japran, Ian, dan Genta, di mana mereka memiliki obsesi dan impian masing-masing. Arial adalah sosok yang paling ganteng di antara mereka, berbadan tinggi, besar. Riani adalah sosok wanita berkacamata, cantik dan cerdas. Ia mempunyai cita-cita bekerja di salah satu stasiun TV. Jatran seorang pecisan yang berbadan kurus, anak band yang apa adanya dan kocak. Ian memiliki postur tubuh yang tidak ideal, penggila bola dan penggemar Happy Salma. Yang terakhir adalah Genta. Genta selalu dianggap sebagai the leader oleh teman-temannya, berbadan agak besar dengan rambut agak lurus berjambul, berkacamata, aktivitas kampus dan teman yang esi. Unsur intrinsik dari novel 5 cm. Yang pertama ada tema. Temanya adalah seorang persahabatan 5 anak muda yang mempunyai kekuatan dan keajaiban, mimpi dan keyakinan. Yang kedua adalah penokohan. Tokoh pertama adalah Arial. Arial digambarkan sebagai orang yang sporty, selalu tampil rapi dan simpel. Tokoh kedua ada Riani. Riani adalah gadis berkacamata, cantik, cerdas, dan mengutamakan prestasi. Tokoh ketiga ada Zafran. Tokoh Zafran termaksud orang yang pandai membuat puisi dan pintar. Zafran punya kelakuan yang berantakan. Tokoh keempat adalah Ian. Ian adalah tokoh yang gila bola. Dia juga senang tantangan dan suka makan, terutama Indomie. Selain itu, Ian juga gemar mengoleksi film orang dewasa, itu 17 tahun ke atas. Alur novel 5 cm adalah idaman cerita. Novel 5 cm ini maksud alur maju mundur. Artinya, dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan kejadian di masa depan. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dalam novel 5 cm, sudut pandang yang digunakan adalah seorang ketiga tunggal. Amanat novel cm, sebaik-baiknya kita harus menanamkan satu keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kecuali keyakinan. Sebaik-baik manusia dalam hidupnya adalah apabila ia menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Biarkanlah mimpi kita menggantung dan mengembangkan 5 cm di depan cermin kita, biar dia tidak pernah lepas dari mata kita. Unsur ekstrinsik. Kisah perjalanan 6 orang pemuda untuk menuju puncak tertinggi dari Mahameru ini tampaknya memilih keterkaitan dengan hobi sang pengarang novel. Doni ternyata juga merupakan seorang pencinta alam. Doni sangat suka naik gunung. Maka tidak heran jika ia tahu betul bagaimana perjuangan untuk sampai ke puncak gunung. Selanjutnya, Doni yang besar di lingkungan Jakarta juga menyebabkan bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh para orang-orang gaul Jakarta. Keunggulan dan kelemahan novel 5 cm. Keunggulan buku ini adalah cerita yang menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan alur cerita yang tidak membosankan, sehingga pembaca ingin membaca buku ini hingga halaman terakhir. Dan pesan moral yang ada di novel 5 cm ini bisa tersampaikan dengan sangat baik, sehingga memotivasi para pembaca agar bisa mengejar impian mereka dan membuatnya menjadi nyata. Lalu kelemahan buku ini bagi saya, akhir cerita di novel ini terlalu naif. Sekelompok sahabat itu masih saja mempunyai roh kaum muda meskipun sudah memiliki keturunan. Dan hal tersebut terasa juga pada anak-anaknya yang masih TK, tetapi jiwanya masih berjiwa kaum dewasa. Dan kedua hal tersebut membuat pembaca sulit membedakan mana yang menjadi anak dan mana yang menjadi bapak, mana yang pemuda dan mana pula yang menjadi anak-anak. Terima kasih. Kesimpulan, dengan banyaknya karya-karya yang bermunculan saat ini,
menimbulkan berbagai tanggapan dan respon dari penikmatnya, baik itu pembaca maupun penonton. Sebuah karya dikatakan berhasil atau sukses jika karya tersebut mendapatkan respon atau tanggapan baik positif maupun negatif dari penikmatnya dan mendatangkan manfaat bagi penikmatnya. Salah satu cara untuk mengapresiasikan bentuk respon dari penikmat dapat berupa membuat resensi.